Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penerapan artificial intelligence dalam bidang pendidikan. Topik ini kami pilih karena AI saat ini menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Dengan judul yang kami angkat yaitu penerapan AI oleh mahasiswa di perguruan tinggi, peluang, tantangan, dan batasan penggunaan. Baiklah, kami dari Jurnal yang terdiri dari Muhammad Albin Dirgantara, Nadia Salma Gufrani, Alvita Anindjas, dan Lintang Lazuardi. Apa itu artificial intelligence atau AI? Yang merupakan kecerdasan buatan teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, AI ini juga cabang, yaitu machine learning untuk membuat mesin belajar dari data language processing untuk memahami bahasa manusia, computer vision untuk memahami gambar dan objek, serta robotics dan expert sistem di bidang pendidikan. AI dalam pendidikan, yang dimana dalam bidang pendidikan AI sebenarnya digunakan untuk siswa. AI dapat menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagi guru, AI membantu dalam penilaian otomatis, mengurangi beban administrasi, sedangkan pada institusi pendidikan, AI memberikan analisis data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Contoh, dan sudah dikenal misalnya platform belajar sebagai Duolingo yang menggunakan menyesuaikan tingkat kesulitan soal. ChatGPT sebagai tutor virtual atau signal AI yang memprediksi kebutuhan siswanya belajar. Tujuan dari AI tersebut. Tujuan kami ada empat. Yang pertama menjelaskan tantangan yang ada di bidang pendidikan saat ini. Yang kedua, diskusi tantangan tersebut. Yang ketiga, menguraikan manfaat dan hasil nyata yang sudah terbukti dari penerapan AI di berbagai sekolah dan universitas. Dan yang terakhir, saran pengembangan AI di dunia pendidikan di masa depan. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penggunaan AI di bidang pendidikan adalah plagiarisme dalam penggunaan AI. Eh, Banyak mahasiswa menggunakan AI untuk menyalin jawaban atau membuat skripsi tanpa ada kontribusi pribadi. Hal ini menimbulkan masalah serius pada integritas akademik karena karya menjadi tidak orisinal dan sulit dibedakan dari hasil buatan mesin atau manusia. Manipulasi data penelitian, beberapa mahasiswa atau peneliti memanfaatkan AI seperti AutoML, data sintetis, atau deepfake untuk merekayasa hasil penelitian. Tindakan ini merusak keaslian data dan menurunkan kepercayaan terhadap hasil riset akademik. Tiga, kurangnya literasi dan etika penggunaan AI. Masih banyak mahasiswa yang belum memahami batas etika dalam penggunaan AI. Mereka sering menganggap hasil AI sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Itu menunjukkan rendahnya literasi digital dan tanggung jawab akademik. Beberapa dampak dalam menggunakan AI dalam perguruan tinggi adalah eh, pertama penurunan kualitas lulusan. Mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI cenderung kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri.
Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap hasil penelitian mahasiswa. Jika hasil karya banyak dibuat atau dimanipulasi oleh AI, maka nilai ilmiahnya bisa dipertanyakan. Dan ketiga, perguruan tinggi tertinggal dalam regulasi. Tanpa aturan yang jelas, penggunaan AI bisa lepas kendali, padahal AI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan saat ini. Karena itu, penting sekali bagi perguruan tinggi untuk segera menetapkan batas penggunaan AI. AI boleh digunakan untuk hal-hal seperti mendukung pembelajaran dan analisis data penelitian, cek grammar, atau rekomendasi literatur. Namun, AI tidak boleh digunakan untuk menyalin tugas atau membuat karya ilmiah secara penuh, memanipulasi data penelitian, atau menggantikan kontribusi mahasiswa dalam pembuatan skripsi sepenuhnya. Urgensinya jelas, perguruan tinggi perlu membuat regulasi dan pedoman dalam penggunaan AI agar manfaatnya bisa dimaksimalkan dan risikonya bisa dikendalikan. Dengan begitu, AI benar-benar menjadi alat bantu pembelajaran, bukan pengganti proses belajar itu sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai masalah dan tantangan akibat penggunaan AI di perguruan tinggi. Berikut kami berikan solusi mengenai bagaimana AI dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Berikut adalah solusi untuk masalah yang pertama, yaitu plagiarisme dalam tugas dan karya ilmiah mahasiswa. Perguruan tinggi dapat menerapkan sistem deteksi plagiarisme berbasis AI dengan Natural Language Processing dan juga Machine Learning, yang mana kedua teknologi ini mampu mengenali kesamaan teks dan pola tulisan khas AI. Sistem ini dapat diintegrasikan ke LMS kampus sehingga dosen tidak perlu melakukan pemeriksaan secara manual, karena laporan orisinalitas ini dapat diperoleh secara otomatis melalui sistem tadi. Saat ini BINUS University dan UI telah menggunakan Turnitin. Selain itu, UNER juga mengembangkan similarity check internal, dan juga beberapa dosen memanfaatkan Grammarly AI Edition untuk membantu mahasiswa menulis dengan bahasa akademis yang baik. Selanjutnya adalah solusi untuk manipulasi data penelitian. Perguruan tinggi dapat menerapkan algoritma deep learning yang berfungsi mendeteksi kejanggalan data melalui anomaly detection, serta memonitor konten palsu dengan deepfake detection. Sistem ini dapat diintegrasikan ke dalam repositori penelitian untuk memverifikasi keaslian data sebelum disetujui oleh pembimbing atau juga sebelum dipublikasikan. Selain itu, perguruan tinggi juga bisa menerapkan mekanisme pre-registration, yaitu pendaftaran hipotesis penelitian di awal, lalu menerapkan data provenance, yaitu pelacakan asal-usul data, serta melakukan audit AI secara berkala agar potensi manipulasi AI dapat dicegah di awal tahap penelitian. Saat ini, ITB telah mengembangkan Research Data Management System untuk menjaga integritas riset. Selain itu juga UGM telah memiliki sistem deteksi defect berbasis AI, dan juga Unpad telah menguji verifikasi otomatis pada repositori mahasiswa. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi rendahnya pemahaman dan literasi etika AI. Di sini kampus dapat menerapkan AI literasi program yang mengintegrasikan pembelajaran AI, pembelajaran etika digital dan tanggung jawab penggunaan AI ke dalam kurikulum umum atau juga mata kuliah. Selain itu, AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi tersebut melalui asisten virtual berbasis NLP, yang mana asisten ini dapat memberikan umpan balik etis saat mahasiswa menggunakan AI. Selain itu, AI juga dapat eh, digunakan dengan teknologi adaptive learning untuk menyesuaikan materi etika digital sesuai dengan kebutuhan tiap mahasiswa, sehingga pembelajaran dapat lebih personal dan efektif. Saat ini UGM telah meluncurkan Gamma Asisten untuk membantu mahasiswa memahami etika digital dan penggunaan AI bertanggung jawab. Selain itu, UB juga mengintegrasikan modul etika digital dan AI dalam LMS mereka. Jadi, berikut tadi adalah solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengatasi masalah dan tantangan akibat penggunaan AI di perguruan tinggi.
Hasil atau output yang didapat, yang pertama, mahasiswa bisa menghasilkan penelitian lebih cepat dengan bantuan AI tools. Yang kedua, peningkatan kualitas karya ilmiah karena kesalahan teknis bisa diminimalisir. Yang hasil atau output yang akan didapat hasil atau output yang akan didapat adalah yang pertama, mahasiswa bisa menghasilkan penelitian lebih cepat dengan bantuan AI tools. Yang kedua, peningkatan kualitas karya ilmiah karena kesalahan teknis dapat diminimalisir. Manfaatnya yang pertama ada efisiensi waktu. Proses penulisan, analisis data, bahkan pemrograman jadi lebih singkat. Yang kedua, akses pengetahuan lebih luas. Mahasiswa bisa belajar materi yang tidak selalu diajarkan di kelas. Yang ketiga, peningkatan kreativitas. AI membantu brainstorming ide proyek, skripsi, atau startup berbasis teknologi. Untuk metrik keberhasilan, yang pertama, jumlah publikasi atau karya mahasiswa yang meningkat karena bantuan AI. Tingkat lulusan tepat waktu lebih tinggi karena mahasiswanya terbantu dalam penyusunan skripsi atau tesis. Survei kepuasan mahasiswa membuktikan bahwa mayoritas merasa AI membantu dalam pembelajaran. Adapun studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami, yang pertama adalah plagiarisme regulasi. Dengan judul Persepsi Mahasiswa tentang Penggunaan Quillbot dalam Mengatasi Plagiarisme. Yang kedua, ada literasi dan pelatihan AI dengan judul Pemanfaatan AI dalam Literasi Digital untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa. Yang ketiga, akses dan infrastruktur dengan judul Pemanfaatan AI untuk meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa di era digital. Yang keempat, pemantauan dan integritas akademik dengan judul Literasi Kecerdasan Buatan AI dan dampaknya terhadap norma dan etika akademik mahasiswa. Adapun kesimpulan dan saran dari hasil presentasi pada hari ini, yaitu penerapan AI oleh mahasiswa di perguruan tinggi membawa peluang besar untuk mendukung pembelajaran dan penelitian, namun juga menghadirkan tantangan berupa risiko ketergantungan dan isu etika. Karena itu, AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu yang mendukung kreativitas dan berpikir kritis, bukan sebagai pengganti peran mahasiswa dan proses akademik. Adapun saran, mahasiswa perlu menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab, serta tetap mengutamakan kemampuan berpikir kritis. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum dan menyediakan pelatihan agar mahasiswa mampu memanfaatkannya, serta etis dan efektif. Ke depan, riset berkelanjutan mengenai dampak AI di dunia pendidikan, serta berkolaborasi dengan industri teknologi dan yang akan sangat penting untuk Untuk menjawab pertanyaan diskusi pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih, dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar dalam penggunaan AI di perguruan tinggi sebenarnya adalah menjaga integritas akademik dan etika penggunaannya. Banyak mahasiswa yang menggunakan AI untuk membuat tugas atau skripsi tanpa kontribusi pribadi, bahkan memanipulasi data penelitian. Kelompok kami melihat bahwa akar masalahnya ada pada kurangnya literasi AI dan belum adanya regulasi yang jelas. Untuk mengatasinya, kami menawarkan tiga solusi utama. Pertama, menyusun pedoman etika penggunaan AI agar ada batas yang jelas antara penggunaan yang sah dan pelanggaran akademik. Kedua, mengadakan pelatihan literasi AI bagi mahasiswa dan dosen agar penggunaan AI lebih bertanggung jawab. Ketiga, mengembangkan sistem deteksi AI dan plagiarisme berbasis NLP untuk menjaga keaslian karya ilmiah. Dengan langkah-langkah tersebut, AI bisa menjadi alat bantu belajar yang etis dan produktif, bukan jalan pintas akademik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana perubahan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif?
Jadi, untuk penerapan AI di bidang pendidikan sangat berpotensi besar membentuk masa depan pendidikan yang lebih efisien, inklusif, dan juga adaptif. Teknologi seperti machine learning dan natural language processing dapat membantu mempercepat penelitian, mempersonalisasi proses belajar, serta memperluas akses pengetahuan bagi semua kalangan. Namun, di sisi negatifnya, penggunaan AI juga membawa risiko seperti meningkatnya plagiarisme, meningkatnya manipulasi data riset, dan juga kesenjangan akses teknologi antar institusi. Karena itu, penerapan AI harus disertai dengan kebijakan etika dan juga literasi digital yang kuat, agar manfaatnya benar-benar mendukung kemajuan pendidikan tanpa mengurangi integritas akademik. Jika saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI di bidang pendidikan, maka saya akan mengusulkan AI Academic Advisor, yaitu asisten digital yang membantu mahasiswa merencanakan studi, memilih mata kuliah, dan memantau progres akademik secara otomatis. Teknologi ini mampu memberikan rekomendasi berbasis data, prestasi, dan minat mahasiswa. Inovasi ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi perencanaan studi, mengurangi risiko keterlambatan kelulusan, serta membantu mahasiswa mengambil keputusan akademik yang lebih tepat. Demikian, nggak ada kata kesalahan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.